Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sabina Imsafi, mahasiswa dari program studi peternakan Universitas Khairon Ternate. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang presentasi perencanaan dan evaluasi proyek peternakan. Dan untuk materi ini membahas bagaimana suatu usaha peternakan direncanakan, dikendalikan, serta dievaluasi agar usaha dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga menguntungkan. Pada presentasi di sini, ini itu disusun berdasarkan poin-poin penting pada makalah yang telah saya susun sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana ada latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri di sini terbagi atas beberapa poin, di mana pada perencanaan evaluasi proyek ini usaha peternakan itu penting untuk ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Perlu untuk perencanaan dan evaluasi usaha yang baik, dan juga pengendalian produksi membangun meningkatkan efisiensi. Untuk sederhananya, usaha peternakan ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur. Langsung kita masuk ke yang berikutnya. Untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada beberapa poin di mana dalam materi ini terdapat beberapa rumusan masalah ya yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian pengendalian produksi, tujuan dan komponen pengendalian produksi, penyusunan laporan proyek peternakan, komponen evaluasi keuangan, dan juga pengelolaan SDM perusahaan peternakan. Untuk pengendalian produksi sendiri di sini ada beberapa poin juga yang dimana dia untuk mengatur dan mengawasi proses produksi, memastikan target produksi tercapai, meliputi pakan, kesehatan kandang, dan hasil produksi, dan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Nah, pengendalian produksi ini merupakan kegiatan mengatur dan mengawasi seluruh proses produksi dalam usaha peternakan. Tujuannya agar target produksi dapat tercapai sesuai rencana yang telah diatur. Untuk pengendalian produksi ini juga mencakup pengatur pakan, kesehatan, dan kondisi kandang tersebut yang tadi telah saya sebutkan dan telah kalian lihat di slide ini. Serta selanjutnya yakni tujuan pengendalian produksi, di mana tujuan pengendalian produksi di sini juga tersusun atas beberapa poin. Yang pertama, efisiensi penggunaan pakan, meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi kerugian produksi, dan juga menjaga kualitas produk, serta mengontrol biaya produksi itu sendiri. Di mana pengendalian produksi ini memiliki komponen yang sangat penting. Lalu ada komponen pengendalian produksi. Komponen pengendalian produksi ini ada beberapa poin yang disusun. Yang pertama, perencanaan produksi, pengaturan pakan dan nutrisi, manajemen kesehatan ternak, monitoring performa produksi, serta evaluasi hasil produksi. Nah, untuk laporan perencanaan proyek ini merupakan dokumen yang berisi rancangan usaha peternakan secara lengkap dan sistematis, di mana laporan ini menjadi dasar pelaksanaan usaha serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor, pemerintah, maupun pihak lain yang ingin bekerja sama. Dengan adanya laporan perencanaan proyek ini, pelaksanaan usaha menjadi lebih terarah dan terorganisir. Langsung kita masuk ke slide berikutnya lagi, di mana pada slide berikutnya ini terdapat laporan perencanaan proyek. Nah, untuk perencanaan proyek di sini ada 4 poin, yakni dokumen rancangan usaha peternakan, dasar pelaksanaan usaha, bahan pertimbangan investor dan pemerintah, serta disusun secara sistematis. Di dalam laporan perencanaan proyek ini terdapat bagian yang sangat penting, yaitu latar belakang usaha dan tujuan proyek.
Langsung kita masuk ke slide berikutnya, yakni isi perencanaan proyek itu sendiri. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi dalam isi perencanaan proyek. Yang pertama, latar belakang usaha, tujuan proyek itu sendiri, analisis pasar itu sangat diperlukan, rencana produksi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta rencana anggaran biaya. Kita masuk ke evaluasi keuangan proyek itu sendiri. Nah, evaluasi keuangan proyek ini dilakukan untuk menilai apakah usaha peternakan layak dijalankan atau tidak. Melalui evaluasi ini kita dapat mengetahui keuntungan maupun kerugian usaha. Evaluasi keuangan juga membantu dalam pengembalian keputusan dan menentukan keberlanjutan usaha di masa depan. Jika hasil evaluasi menunjukkan usaha menguntungkan, maka usaha dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini untuk singkatnya sendiri ada beberapa poin, yaitu menilai kelayakan usaha peternakan, mengetahui keuntungan dan kerugian usaha, membantu pengambilan putusan, serta menilai keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada yang namanya komponen analisis keuangan. Nah, komponen analisis keuangan ini adalah beberapa komponen dalam analisis keuangan, meliputi biaya investasi, yaitu biaya awal untuk membangun usaha, kemudian biaya operasional seperti pakan, tenaga kerja, dan juga obat-obatan. Selanjutnya terdapat beberapa usaha dan analisis keuntungan. Selain itu digunakan analisis kelayakan seperti B versi ratio, serta untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Adapun manajemen SDM, di mana manajemen SDM ini merupakan sumber daya alam atau manajemen SDM di sini merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha peternakan. Walaupun sarana dan teknologi sudah baik, tapi tanpa tenaga kerja yang kompeten, usaha tidak akan berjalan semaksimal yang diinginkan oleh perusahaan atau proyek yang akan dijalankan. Nah, karena itu SDM harus dikelola secara efektif agar produktivitas meningkat dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, di sini ada fungsi manajemen SDM, di mana untuk fungsi manajemen SDM ini meliputi proses rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan kemampuan pekerja, serta pembagian tugas kerja sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, dilakukan juga pengawasan kinerja untuk memastikan pekerja berjalan dengan baik. Pemberian motivasi dan insentif juga penting agar pekerja lebih semangat dan produktif dalam bekerja. Kita masuk ke penghujung materi ini, di mana yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya di sini, ada beberapa poin, yaitu perencanaan usaha harus dilakukan secara matang, pengendalian produksi meningkatkan efisiensi, evaluasi keuangan menentukan kelayakan usaha itu berjalan atau tidak berjalannya nanti, serta manajemen SDM mendukung keberhasilan peternakan. Nah, untuk materi ini adalah perencanaan usaha peternakan yang harus dilakukan secara matang agar usaha berjalan dengan baik. Pengendalian produksi membantu meningkatkan efisiensi dan juga kelayakan usaha tersebut. Untuk sarannya sendiri, di sini sendiri, perusahaan itu harus melakukan evaluasi usaha secara berkala, terus menggunakan teknologi modern peternakan, meningkatkan kualitas SDM, dan juga mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi atau pemaparan materi singkat dari saya. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.